Selamat siang, saya Ibu Dewi, ibunya Ninyoman Gayatri. Sekarang saat ini sedang menuntut ilmu di Marwadi University, Rajkot, Gujarat. Jurusannya Computer Engineering. Awalnya dari yayasan organisasi Prajaniti ya, yang memperkenalkan. Prajaniti itu setahu saya adalah organisasi yang sering memberikan beasiswa untuk siswa-siswa di Indonesia. Dari Prajaniti menawarkan ada Zoom meeting dengan Mr. Raffi ya, yaitu awalnya. Beasiswa yang didapat mencakup pendidikannya, ya uang sekolahnya ya, uang kuliahnya, dan juga termasuk kehidupan sehari-harinya dan tempat tinggalnya. Itu yang didapat dari Marwadi. Pastinya senang ya. Karena selama ini juga saya bandingkan kuliah di Indonesia dengan cerita-cerita teman-teman kalau di luar negeri itu mahal kok di Indonesia, itu aja. Jadi ya senang lah. Khawatir dengan cerita di medsos, lihat di medsos. Tetapi keraguan itu saya bertanya berkali-kali dengan Mr. Raffi, dan juga kenapa kita jadi memutuskan sehingga tidak ragu lagi, itu karena asramanya, dormitorinya itu kan di dalam kampus, semua dilakukan di dalam kampus. Itu membuat saya merasa lebih aman aja, apalagi kan anak saya perempuan, Gayatri itu kan perempuan, jadi ya pasti sebagai orang tua merasa lebih aman. Untuk keluar dari kampus itu kan tidak setiap hari ya, itu saja. Pertimbangan terbesar ya, biar Gayatri tahu bergaul dengan teman-teman dari negara lain gitu, mahasiswa dari negara lain, jadi tahu karakter banyak teman-temannya gitu. Ya yang memperkaya ini ya, memperkaya pertemanan, relasi begitu. Dukungannya ya pasti semangat. Anak-anak kan bagaimana ya, pisah dari orang tua, baru tamat SMA, selama ini bersama orang tua, dia semangat, support ya, biar ini nggak apa-apa, jauh juga. Sekarang komunikasi kan udah lancar ya, semua kan untuk masa depannya harus berani dalam arti kita untuk maju ya, untuk diri Gayatri biar maju kan harus membuat suatu langkah yang besar gitu. Kalau biasa-biasa aja ya akan biasa-biasa juga hasilnya. Itu aja support saya. Galau, suasana hati galau, sedih campur aduk. Iya, semua kan untuk masa depan Gayatri ya harus ikhlas ya.
pesan khusus ya harus belajar, semua mengikuti di sana ya, aturan di sana gitu. Ya fokusnya ya belajar ya, bermain atau berteman kan boleh saja. Tapi karena tujuan kita belajar ya pasti kita lebih fokus belajar, terus ya menambah relasi teman gitu. Kalau ngobrol ya setiap hari, tapi setelah kuliah biasanya. Karena kalau pagi kan perbedaan waktu ya, dia masih pagi dan harus buru-buru kuliah. Biasanya setelah kuliah malam gitu, sambil mau makan malam kan bisa ngobrol atau mengerjakan tugas. Biaya hidup di India ya menurut saya sejauh ini sih hampir sama dengan Indonesia ya. Kalau dari cerita Gayatri, dari kebutuhan yang dia beli itu hampir sama. Selama 2 bulan ini saya sudah tidak khawatir lagi. Kalau menurut Gayatri, dosen-dosennya juga sangat ini ya, baik, terus sangat welcome. Kalau Gayatri tidak tahu juga bertanya itu ya, mau menjelaskan juga gitu. Teman-temannya juga baik. Mungkin kalau di Indonesia ada yang istilah bully ya, katanya di India sih kalau kita bertanya mereka sih support gitu ya, baik gitu intinya. Keuntungan terbesar ya mungkin mempunyai relasi dari teman-teman dari negara lain ya. Kita kan nggak tahu nantinya bagaimana, tapi yang jelas dengan dia tahu karakter atau punya teman dari negara lain, tidak hanya dari Indonesia saja, pasti kan semakin banyak manfaatnya ya. Supportnya tim Thai Ups itu ya, kalau nilai 1 sampai 10 saya kasih nilai 10. Dari awal sampai sekarang pun masih tetap ya, saya kan termasuk cerewet tetapi masih tetap ini support, terus hubungan baik gitu ya. Menurut saya sih TOP BGT. Doanya ya selalu sehat. Kalau dengan tubuh yang sehat kita kan bisa ya untuk melakukan apapun. Jadi kita juga belajarnya enak. Karena baru 2 minggu Gayatri di sana sakit, demam. Nah itu kan membuat saya khawatir juga. Tapi ada polikliniknya di dalam kampus ya, teman-temannya juga sangat membantu, ada yang memberikan obat, ada yang ngantar ke poliklinik begitu. Iya, harapan terbesar saya agar studinya lancar. Iya, saya sih rekomendasi, karena kalau saya bandingkan sama Indonesia bagus ya. Bagusnya kenapa? Dalam satu lingkungan kampus itu ada dormitorinya di sana, terus kantinnya di sana juga, dan antara asrama laki-laki dan wanitanya kan terpisah gitu. Dan satu lagi katanya kalau keluar dari asrama harus pakai celana panjang. Menurut saya bagus ya, kan dari segi busananya juga sudah diatur dengan baik gitu. Jangankan orang tua lain, saya pun khawatir pertamanya. Tetapi kalau menurut saya dimanapun pasti ada sisi-sisi negatifnya ya. Apalagi dengan kita melihat
media sosial kan hanya yang dilihat hanya itu saja, tidak secara global. Kalau secara global sih menurut saya baik kok, bagus kalau mau mengirimkan putra-putrinya bersekolah di India, berkuliah di India, itu boleh saya rekomendasikan. Kan yang penting bagaimana anak itu sendiri ya sebenarnya. Terakhir banget ya, jangan ragu lah, India itu sama aja dengan negara-negara yang lain. Menurut saya pokoknya kalau memang ada rencana menyekolahkan putra-putrinya di India, maju aja terus. Apalagi Marwadi memberikan beasiswa itu ya, itu sangat membantu.